Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini di bulan September kita kembali merenungkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Di Kuskupan Surabaya sendiri kita mengambil tema mendengarkan sabda Tuhan bersama keluarga di tengah situasi pandemi COVID-19. Pada hari ini bersama saya pertama-tama melihat bahwa masa pandemi ini sebagai masa permenungan kita melihat apa makna dari pandemi ini dalam hidup kita. Dengan kata lain, mari kita memaknai pandemi COVID-19 dalam hidup kita, dalam perjalanan kita, dalam keluarga kita, dan dalam refleksi dan keseharian kita dalam terang kitab suci. Pandemi, saudara terkasih, mengubah situasi hidup manusia, situasi hidup kita. Perubahannya jelas sekali, di mana dimulai dari gaya hidup. Sekolah-sekolah yang mulanya dibuka pada tahun ini memulai dengan pembelajaran daring, dan banyak tempat ibadah juga harus terpaksa ditutup untuk sementara waktu. Pembelanjaan ditutup sementara waktu. Semuanya ini digunakan, dimaksudkan untuk melakukan pencegahan dari penyebaran virus corona COVID-19 ini. Dan tentunya dengan situasi yang semacam itu membuat hidup kita senantiasa berubah. Hidup kita senantiasa mengalami suatu gaya hidup yang baru, di mana kesehatan menjadi prioritas dalam perjalanan hidup kita. Namun saudara yang terkasih, dalam konteks ini, ketika semuanya mengalami situasi pandemi, artinya saya yang berada di sini, Anda yang berada di tempat Anda masing-masing, di belahan dunia lain pun juga mengalami situasi pandemi. Artinya tidak ada satupun yang terkecuali yang tidak mengalami situasi yang demikian. Namun kita memerlukan bantuan dan pertolongan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Ketika semuanya mengalami situasi permasalahan yang sama, maka pertanyaannya, kepada siapa kita harus pergi? Kepada siapa kita harus meminta bantuan atau pertolongan? Karena penderitaan itu terdengar di mana-mana, di sekitar kita, dimanapun kita berada. Artinya ketika kita mengalami kesulitan, tentu sebagai panggilan dasariah manusiawi kita sulit untuk melakukan, untuk membantu sesama kita. Jawabannya adalah kepada Tuhan. Tuhan, ia adalah pribadi yang maha agung yang mengatasi pribadi hidup manusia. Namun, dengan cara apa kita memohon itu kepada Tuhan? Dalam Mazmur 102 ayat 2-3, di sana Tuhan adalah seruan seorang mazmur ingin merenungkan bahwa kepada Tuhanlah yang dimana manusia melakukan jeritan permohonannya. Kepada Tuhanlah manusia melakukan mohon ampun dan lain sebagainya. Artinya kepada Tuhan manusia menyerahkan segala persoalan hidupnya. Maka saudara terkasih, pertama-tama dalam pekan pertama ini dalam permenungan kitab suci bersama para romo di Paroki Kristus Raja, kita merenungkan bersama, yaitu gambaran-gambaran biblis, gambaran-gambaran yang berasal dari kitab suci, yang bersumber dari kitab suci, bagaimana wabah ini kita renungkan. Saudara yang terkasih, wabah ini atau situasi penyakit yang menular ini ternyata bukan hanya saat ini pernah terjadi, yang saat ini kita alami. Dalam perjalanan kitab suci juga dikatakan bagaimana wabah ini juga menimpa perjalanan hidup manusia. Bisa dikatakan dalam Keluaran 5 ayat 3, dalam Imamat 26 ayat 25, dalam Bilangan 14 ayat 12. Di sana kata sampar ini ditujukan kepada penyakit yang terjadi pada situasi atau daerah tertentu, itu menimpa, hanya penyakit sampar. Juga dikatakan soal penyakit menular dalam Ulangan 7 ayat 15.
26 ayat 60 dan Ayub 27 ayat 15. Hanya di mana penyakit ini bersifat menulari satu dengan yang lainnya. Mungkin bisa kita gambarkan persis seperti penyakit-penyakit menular yang saat ini kita alami, virus dan lain sebagainya. Tepatnya corona, di mana membawa satu situasi penularan dari orang yang satu ke orang yang lainnya. Itu sudah terjadi dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, di mana gambaran manusia mengalami penyakit yang menular demikian. Dan yang lebih tepatnya lagi, yang lebih mengerikan, ketika kita mendengarkan tulah-tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir, di saat bangsa Mesir tidak membiarkan Israel untuk pergi dari negeri mereka. Kita melihat dalam kitab Keluaran bab 7 ayat bab 12, di sana dikatakan ada 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir. Dari penyakit yang menular, sampar, binatang yang mati, dan sampai yang terakhir adalah manusia, yaitu anak sulung Mesir yang harus meninggal, harus mati karena tulah-tulah itu. Dengan kata lain, Perjanjian Lama ingin menggambarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa tidak jarang wabah juga didatangkan oleh Tuhan bagi umatnya sendiri. Tepatnya dalam 2 Samuel bab 24 ayat 1 sampai 17. Di sana digambarkan di saat Daud berdosa, dia lebih mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia melupakan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan mendatangkan penyakit, mendatangkan situasi yang mengerikan dalam hidup manusia, karena manusia tidak mengandalkannya dalam perjalanan hidupnya. Itu yang dicontohkan dalam 2 Samuel bab 24 ayat 1 sampai 17. Dalam konteks Perjanjian Lama, bagaimana wabah dalam konteks Perjanjian Baru? Perjanjian Baru tidak pernah mengatakan secara banyak hal tentang wabah ini. Perjanjian Baru lebih menunjukkan bagaimana wabah ini berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua, atau yang mungkin itu akhir zaman. Misalnya dalam Lukas 21 ayat 10 sampai 11, dalam Wahyu bab 6 ayat 8, 18 ayat 8, di mana ketika kedatangan Yesus yang kedua itu terjadi, situasi yang mengerikan adalah hari Tuhan. Namun juga dalam Lukas, dalam Injil Lukas dikatakan ketika banyak orang melihat dengan kekaguman keindahan bait Allah, namun Yesus mengatakan bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan, yang akan disertai dengan malapetaka yang mengerikan, dengan penganiayaan dan lain sebagainya, dan juga ada tanda kehancuran Yerusalem dan datangnya akhir zaman. Artinya Perjanjian Baru tidak pernah menunjukkan ada situasi yang terjadi seperti Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu lebih menunjukkan soal ramalan-ramalan yang akan terjadi untuk selanjutnya, yaitu soal bagaimana situasi-situasi yang akan datang ketika kedatangan Yesus yang kedua, atau soal akhir zaman dan lain sebagainya. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita melihat dalam konteks biblis, dalam terang kitab suci, dari Perjanjian Lama, dari Perjanjian Baru, ketika itu juga kita melihat bagaimana karya Tuhan itu tidak pernah, artinya meninggalkan sepenuhnya manusia. Artinya peristiwa-peristiwa kesulitan, penyakit menular dan sebagainya tidak pernah secara terus-menerus berkelanjutan sepanjang masa. Justru Tuhan memberikan situasi-situasi damai setelah itu. Situasi-situasi di mana manusia kembali pada rutinitas mereka untuk mengakui dan merenungkan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Maka apa yang dapat kita temukan ketika kita melihat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tersebut, bahwa wabah ini sebenarnya dalam terang kitab suci digunakan oleh Tuhan sebagai sarana untuk, yang pertama mungkin yang sering dilihat ke dalam konteks kitab suci adalah bagaimana Tuhan digunakan oleh Tuhan sebagai sarana untuk menghukum dosa dan kejahatan manusia. Ini kita lihat dalam Bilangan bab 16 ayat 41 sampai 50. Pada saat itu terjadi pemberontakan orang Israel. Orang Israel memberontak atas kepemimpinan Musa dan Harun. Kita ketahui bahwa Musa dan Harun adalah kepemimpinan yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang menentukan mereka untuk memimpin bangsa Israel. Namun bangsa Israel menolak kepemimpinan yang dipilih oleh Tuhan ini. Dengan kata lain apa? Bahwa manusia
dalam sikap naluriahnya, sikap dasarnya ini memberontak. Manusia memberontak terhadap Tuhan, terhadap keputusan Tuhan. Manusia tidak mau mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maka Tuhan, dengan kata lain, manusia itu berdosa. Dosa berarti manusia berada dalam situasi yang berubah haluan, tidak mengikuti jalan Tuhan. Maka Tuhan mendatangkan maut, mendatangkan menghukum manusia itu karena manusia tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan atas jalan-jalan Tuhan. Itulah yang pertama, wabah digunakan sebagai sarana oleh Tuhan untuk menghukum dosa dan kejahatan manusia. Yang kedua, wabah sebagai sarana yang digunakan Tuhan untuk mengajar manusia. Artinya apa? Agar manusia tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Inilah yang kita sebut sebagai pendidikan Tuhan, didikan Tuhan terhadap manusia. Tuhan memberikan pengajaran, memberikan nilai-nilai yang diberikan kepada manusia supaya manusia menemukan apa suatu yang benar dalam hidupnya. Supaya manusia juga tahu bahwa Tuhan membentuknya melalui kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh manusia. Saudara yang terkasih, ini berarti bahwa Tuhan tidak menginginkan kita jatuh kepada kesalahan yang kedua. Artinya kita melakukan kesalahan dan kita melakukan kesalahan lagi. Maka Tuhan tidak menginginkan itu. Maka sarana yang digunakan oleh Tuhan adalah mungkin suatu ini mungkin wabah dan lain sebagainya, supaya kita mau belajar terhadap kesalahan-kesalahan kita, supaya kita menjadi manusia yang benar-benar hidup dalam situasi-situasi benar sesuai dengan peraturan-peraturan Tuhan. Yang ini nampak dalam perjanjian lama, dalam kisah perjalanan hidup Israel, yaitu di mana bangsa Israel, mereka adalah janjinya setia kepada Tuhan, ternyata dalam perjalanan mereka tidak setia. Maka Tuhan memberikan mereka pada pembuangan, hanya pembuangan di Babel dan lain sebagainya. Hanya mereka mengalami situasi penderitaan, dan akhirnya mereka kembali, mereka menyadari betapa Tuhan itu mencintai mereka. Tuhan itu mengajar nilai-nilai kebaikan dalam hidup mereka, mengajar nilai-nilai ketaatan dan juga kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga, wabah sebagai sarana bagi Tuhan untuk menunjukkan kekuasaan dan kedaulatannya. Artinya adalah supaya dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang sejati. Allah adalah Allah yang hidup, yang berdaulat dan penuh kuasa. Ini dalam kitab Daniel bab 4 ayat 34 sampai 37. Artinya juga bahwa saat kesombongan manusia akan dirinya semakin tinggi dan melupakan Tuhan, disitulah Tuhan ingin menunjukkan bagaimana kekuasaannya Dia, betapa Tuhan itu lebih tinggi dari hidup manusia, bahwa Tuhan itu adalah dasar dan pegangan hidup manusia. Maka manusia tidak perlu mengandalkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana kita juga harus mengandalkan Tuhan. Dalam konteks ini, merenungkan wabah yang digunakan oleh Tuhan sebagai sarana untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Artinya kita harus kembali bertanya, apakah hidup kita, perjalanan hidup kita sungguh-sungguh mengakui, mengandalkan Tuhan dalam perjalanan, ataukah mungkin kita masih kurang setia terhadap apa yang ditunjukkan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, biasanya banyak tafsiran-tafsiran. Wah, apakah ini wabah ini sebagai tanda bahwa akhir zaman sudah mendekat? Kitab suci cenderung menunjukkan dalam perjanjian baru cenderung menunjukkan hal-hal yang tersebut. Namun kita juga akhirnya bertanya dalam hidup kita, apakah akhir zaman itu sudah mendekat? Saudara yang terkasih, soal akhir zaman adalah rahasia Tuhan. Kedatangan Yesus yang kedua adalah rahasia Tuhan. Kita tidak bisa menebak. Namun yang terpenting adalah dalam perjanjian baru ingin ditunjukkan bahwa entah itu akhir zaman sudah dekat atau mungkin masih jauh atau sudah di depan mata kita, sikap yang pertama-tama ditunjukkan adalah sikap pertobatan. Jadi akhir zaman yang ditunjukkan adalah bukan soal ini kita harus menderita, soal harus ketakutan dan lain sebagainya, tapi adalah soal bagaimana kita melakukan pertobatan dalam hidup kita.
pertobatan secara terus-menerus karena sadar sebagai manusia kita mengalami situasi yang salah. Maka Injil Matius yang kita renungkan dalam pendalaman kitab suci yang pertama ini dari Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Soal bagaimana kita memberikan suatu teguran kepada seorang saudara kita yang melakukan kesalahan. Artinya adalah disitulah persaudaraan yang sejati kita bangun. Bahwa soal akhir zaman, mana kita membangun sikap pertobatan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi dalam konteks kebersamaan kita dengan orang lain. Supaya keselamatan itu, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan itu dirasakan oleh kita dan juga dirasakan oleh saudara-saudari kita. Artinya kita masuk surga tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita harus mengajak siapa orang-orang pribadi yang kita cintai. Saudara yang terkasih, memaknai wabah masa pandemi ini COVID-19 dalam konteks pendalaman kitab suci bersama keluarga bersama keluarga Anda masing-masing, kita merenung bersama apa yang menjadi poin yang kita temukan dalam kitab suci, apa sesungguhnya yang Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan tunjukkan dalam kitab suci, dan kita akan menarik itu dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Maka saudara yang terkasih, mari kita merenungkan suatu permenungan yang mendalam soal iman kita, soal hidup kita, soal bagaimana cara kita mengimani Tuhan. Maka pertanyaannya, apa yang kita pikirkan dengan kejadian wabah atau pandemi COVID-19 ini sebagai orang beriman? Kita beriman kepada Kristus. Apa yang kita pikirkan, yang kita renungkan soal ini dalam hidup kita sebagai konteks orang beriman? Kisah-kisah perjanjian lama dan perjanjian baru menunjukkan bahwa situasi wabah dan pandemi ini sesungguhnya ingin mengajak kita untuk terus kembali kepada Tuhan. Apakah kita adalah orang benar atau orang berdosa, atau mungkin orang yang tidak tahu apakah kita ini jati identitas kita orang benar atau orang berdosa. Tetapi sesungguhnya semangat untuk kembali kepada Tuhan yang mencintai kita dan dibawa dalam permenungan-permenungan hidup kita, itulah yang seharusnya kita renungkan. Maka pendalaman kitab suci ini kita bersama-sama menimba apa inspirasi-inspirasi yang diberikan Tuhan yang kita temukan dalam pengalaman ketika kita mendalami kitab suci bersama keluarga. Lalu yang kedua, dalam hidup kita, pandemi ini ingin mengajak kita untuk berbuat apa? Ketika kita menimba itu dari firman Tuhan, yaitu kitab suci yang kita renungkan dan kita bawa dalam hidup kita, kira-kira pandemi ini ingin kita berbuat apa dalam hidup kita? Apakah kita hanya berdiam diri, melihat orang lain yang menderita? Ataukah kita hanya larut dalam penderitaan kita sehingga kita menutup mata untuk penderitaan orang lain? Ataukah kita mau membiarkan lengan kita terbuka, hati kita tersentuh, mata kita terbuka, pikiran kita terbuka untuk memikirkan cara-cara bersama, karena situasi penderitaan yang sama-sama kita lakukan situasi saat ini. Ketika kita mampu memikirkan bersama, tentu inilah solusi yang tepat untuk berdiskusi dan bergerak melakukan tindakan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan bersama. Dan tentu yang terakhir adalah bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam situasi-situasi hidup kita. Saudara yang terkasih, demikianlah refleksi biblis dan teologis dari permenungan pendalaman kitab suci dari pekan pertama ini. Selamat merenungkan bersama keluarga. Anda dan keluarga kembali merenungkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan di masa pandemi ini dalam terang kitab suci sebagai orang beriman. Tuhan memberkati.